في القلب مشاعر أخفيها قد أشرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, dalam sejarah kita perlu tahu bahwa negara kita Indonesia, atau kita kenal sebagai Nusantara, pernah ditimpakan beberapa bencana yang cukup sangat dahsyat dalam catatan sejarah. Dan ini perlu kita pelajari, kita ambil pelajaran, dan juga kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kemudian bencana-bencana seperti ini akan terjadi lagi di masa mendatang karena kita tidak pandai mengambil pelajaran dan introspeksi diri. Tapi uniknya, teman-teman semuanya, Kofizen semuanya, semua bencana yang pernah ditimpakan ke negeri kita itu selalu berhubungan dengan air dan selalu berhubungan dengan banjir yang sangat luar biasa besar. Inilah 4 bencana yang perlu kita ketahui pernah menimpa Indonesia atau Nusantara. Pertama, itu adalah bencana yang terjadi pada tahun 1800-an, meletusnya Gunung Krakatau yang kemudian menyebabkan terpisahnya Pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini juga kemudian memunculkan sebuah pemandangan yang mengerikan, yaitu asap mendung dari debu yang dihasilkan oleh letusan Gunung Krakatau menutupi hampir sebagian besar benua-benua di seluruh dunia selama beberapa hari bahkan sampai beberapa minggu. Selain itu, uniknya Gunung Krakatau ketika dia meletus, gunung yang awalnya berbentuk gunung ketika dia meletus langsung rata menjadi tanah dan dia mengendap di bawah permukaan laut, sehingga selama beberapa tahun Krakatau itu hanya terlihat rata begitu saja. Tapi kemudian muncul lagi yang sekarang ini disebut sebagai anak gunung daripada Krakatau, yang akan meletus lagi sebentar lagi. Yang ini kemungkinan besar akan menjadi bencana yang juga cukup dahsyat. Yang siap nggak siap, kita harus siap untuk menghadapinya. Entah seperti apa nanti kalau anak gunung Krakatau ini meletus, apa yang akan terjadi kita juga tidak bisa memprediksikannya. Tetapi ketika sudah ada tanda-tandanya, mau tidak mau ya kita harus ngungsi. Termasuk kami yang hidup di Lampung ini, yang dekat dengan pantai-pantai ini, ya kami terpaksa mencari tempat dataran yang lebih tinggi supaya kami bisa mendapatkan keselamatan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah bencana pertama yang sangat dahsyat yang pernah ditimpakan di negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua, tsunami yang ada di Aceh. Tsunami di Aceh pada tahun 2004 tercatat sebagai tsunami dengan korban jiwa yang sangat-sangat banyak. Lebih dari 100.000 jiwa menjadi korban daripada keganasan tsunami itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada berbagai macam teori-teori tentang tsunami di Aceh. Ada yang mengatakan itu adalah gempa alami, ada yang mengatakan itu adalah gempa buatan, ada yang mengatakan itu adalah uji coba Mama Rika yang meledakkan bom atom di bawah permukaan laut dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya perlu kita pahami bahwa salah satu bencana yang terbesar di atas muka bumi itu salah satunya adalah tsunami yang ada di Aceh dengan merenggut nyawa ratusan ribu orang. Kemudian bencana yang ketiga baru kemarin yang kita rasakan, yaitu longsor sekaligus banjir bandang yang ada di Sumatera yang melenyapkan hampir sebagian besar jalan-jalan dan juga akses-akses yang ada di Sumatera. Banjir Sumatera kemarin bukan kaleng-kaleng, itu sangat mencekam sekali. Bagaimana bisa sebuah banjir yang harusnya hanya membawa air, tetapi itu justru yang datang bukan hanya sekedar air, tapi juga gelondongan-gelondongan kayu besar-besar yang menghantam rumah, menghantam berbagai macam hal, termasuk menghantam jiwa-jiwa manusia. Itu menjadikan hal yang sangat mencekam bagi orang-orang yang ada di Sumatera, terutama mereka yang mendapatkan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa mereka, orang-orang yang tidak bersalah yang telah menjadi korban dari bencana ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bencana ini kemudian hari supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik, mengambil pelajaran bahwa alam harus kita jaga, bahwa alam ini juga harus kita hormati. Alam ini makhluk hidup sama seperti kita. Mereka juga punya hak, mereka juga punya sesuatu yang harus kita hormati dan kita jaga. Begitu. Kemudian bencana terbesar di atas muka bumi yang pernah ditimpa kepada Indonesia oleh Tuhan itu adalah bencananya Nabi Nuh alaihissalam. Pernah saya bahas beberapa kali di dalam video-video lama saya bahwa
Nabi Nuh alaihissalam itu berasal dari Nusantara, dari Indonesia, dari berbagai macam literasi dan juga dari berbagai macam penemuan-penemuan sejarah yang membuktikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu berasal dari Nusantara atau Indonesia. Salah satu hal yang membuat kita yakin bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu berasal dari Indonesia adalah ketika ditemukannya Bahtera Nuh di Bukit Ararat pada saat itu. Setelah diteliti, ternyata kayu yang ditemukan adalah kayu berasal dari jati, dan jati itu berasal dari Pulau Jawa, yang artinya kemungkinan besar Nabi Nuh membuat perahu-perahunya dari kayu jati Pulau Jawa. Kemudian jejak banjir itu sendiri ada di Indonesia, di mana dulu Indonesia, Nusantara adalah daratan yang luas. Kemudian pada suatu hari terjadi sebuah banjir, sebuah bencana yang sangat dahsyat yang menenggelamkan separuh lebih daripada daratan yang ada di Nusantara. Sehingga ada lautan yang sangat dangkal yang dulunya adalah daratan, yang dikenal sebagai Dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda itu adalah sebuah laut yang dangkal yang dulunya adalah daratan, kemudian terisi dengan air yang sangat tiba-tiba, yang sekarang jadi lautan. Maka disebut sebagai Dangkalan Sunda karena lautnya dibandingkan dengan laut-laut yang lain itu adalah dangkal. Dan penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa dulu Indonesia atau Nusantara adalah daratan yang sangat besar. Ada juga teori yang mengatakan Indonesia atau Nusantara itu adalah Atlantis yang hilang, negara dengan kejayaan, keindahan, kehebatan di masa lalunya, kemudian tiba-tiba lenyap. Lenyapnya Atlantis itu bukan hanya sekedar sebuah dongeng, tetapi memang ada bencana yang sangat besar yang pernah menimpa Atlantis, sehingga daratan negara yang dulu dikenal dengan keindahannya, kehebatannya, dan kejayaannya tiba-tiba tenggelam ke dasar laut. Dan itulah jejak-jejak daripada peninggalan masa lalu negara kita, Republik Indonesia, yang kita kenal juga sebagai Nusantara. Ternyata negerinya Nabi Nuh alaihissalam yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir yang sangat besar sekali, yang hampir menutupi seluruh bumi, dan juga daratan di Indonesia yang dulunya sebagian besar adalah daratan, kini menjadi lautan disebabkan oleh banjir bandang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari nenek moyang kita dulu Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini kita hidup di zaman modern, selalu saja bencana-bencana kita yang ada di negeri kita selalu berkaitan dengan air. Tapi kenapa kita tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran? Kenapa kita selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dan tidak mau introspeksi, memperbaiki diri supaya bencana-bencana itu tidak lagi hadir di negeri ini? Hal paling mudah untuk memperbaiki diri adalah kembali kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Kitab Allah Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Selama kita memegang keduanya, maka Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah janjikan, seandainya penduduk negeri manapun termasuk negeri kita, negeri Indonesia, kalau mereka mau beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan dari mereka itu ingkar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka dengan azab sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Itu. Jadi kalau kita menginginkan negeri kita menjadi negeri baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kuncinya adalah kembali kepada ajaran Islam, kepada apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan di dalam Al-Quran dan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan di dalam hadis-hadisnya dan sunnah-sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.